Halo teman-teman para peternak babi. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips agar babi bebas dari gatal-gatal. Jadi sesuai pengalaman teman-teman saya, kemarin ada salah satu teman saya mengalami indukan babinya itu gatal-gatal, dan dia mencari video saya tentang cara mengatasi babi yang kena skabies itu di channel ini. Dan kemudian dia kontak saya. Setelah itu saya suruh dia lakukan cara berikut, dan akhirnya babi itu sudah bebas dari gatal-gatal, dan babi tersebut dia sudah jual. Jadi tips agar babi bebas dari gatal-gatal itu ada 5 tips, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan kandang harus benar-benar bersih. Jadi ini yang saya lihat teman-teman, kebanyakan di beberapa kandang itu mereka bersihkan kandang, tetapi masih ada kotoran-kotoran yang terselip di sekat-sekat atau di kandang, di lubang-lubang yang masih ada yang ada lubang itu kotorannya terselip di situ. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab bakteri akan tersebar di situ. Jadi kalau Anda lihat di video saya ini, memang saya membersihkan ternak babi kandang ini benar-benar bersih, dan saya pastikan memang tidak ada satu kotoran sedikit pun yang ada tersisa di kandang. Nah, itu fungsinya agar ternak babi itu bebas dari bakteri yang menyebabkan gatal-gatal dan sakit-sakit yang lain. Jadi gatal itu disebabkan oleh bakteri yang karena masih ada kotoran yang masih ada di kandang, yang mana kita tidak benar-benar bersihkannya. Nah, sehingga saya lihat itu ada beberapa teman yang ternak babinya selalu mengalami gatal-gatal. Setelah saya pantau di kandangnya, memang kandangnya tidak benar-benar dibersihkan ya. Bersihnya hanya begitu-begitu saja. Yang penting kandangnya kotorannya yang besar-besar dibersihkan, sedangkan yang kecil-kecil itu dibiarkan. Jadi harus dibersihkan secara detail. Anda bisa lihat di video saya. Jadi saya bersihkan harus benar-benar detail dan secara berulang-ulang ya. Begitu yang harus kita pastikan. Jadi dengan seperti itu, maka bakteri-bakteri yang ada di dalam kotoran babi itu akan hilang karena kita sudah bersihkan. Seperti itu. Yang kedua, cara yang kedua yaitu teman-teman bersihkan dengan air sabun. Jadi air sabun ini merupakan salah satu cairan yang bisa membunuh bakteri ya, karena bakteri itu bisa rusak karena ada sabun yang merusak kotoran-kotoran kulit luar daripada bakteri atau virus tersebut. Jadi dia fungsinya itu, sabun itu fungsinya seperti itu. Seperti kita orang suruh waktu COVID dulu kita disuruh cuci tangan dengan sabun, itu sama seperti fungsinya, karena sabun merusakkan air sabun itu merusakkan sel-sel kulit luar dari bakteri atau virus tersebut. Jadi air sabun itu bisa kita gunakan dari hasil air sabun yang mana ketika kita disinfektan kandang babi itu biasanya ada kita cuci kaki dan tangan kan. Air sabun dari cuci tangan tersebut kita masukkan di dalam matex ember seperti yang saya bisa buat ini. Ember matex ini lalu kita gunakan untuk siram setiap pagi sebelum kita semprotkan kandang itu. Jadi kandang harus disiram dengan deterjen dulu. Deterjen itu baru kita semprot dengan air. Jadi air sabun itu diperoleh dari hasil cuci tangan. Ketika setelah habis kita deterjen kan pas tangan kita kotor toh. Nah, kita harus cuci kembali dengan sabun. Nah, air sabun itu kita simpan di dalam satu ember matex, baru air itu kemudian besok pagi setiap pagi kita gunakan untuk siram di kandang. Setelah itu baru kita semprotkan kandang sehingga kandang benar-benar bersih. Yang berikut, cara yang ketiga yaitu teman-teman harus mendisinfektan kandang babi. Jadi disinfektan itu fungsinya untuk membersihkan bakteri-bakteri yang masih tertempel di luar ya, kandang babi, di dinding, di depan, di sekitar kandang babi dan sebagainya, dan virus-virus yang dibawa dari luar. Nah, itu fungsinya sehingga bakteri-bakteri itu semuanya mati, sehingga kotoran itu
kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang ada di luar itu sudah kita matikan dengan disinfektan itu. Nah, mengapa bisa mati? Karena di dalam cairan disinfektan itu sudah ada air sabunnya dan juga ada baik clean dan lain sebagainya. Nah, cara membuat disinfektannya teman-teman, ini disinfektan yang saya sudah sebutkan di video berikutnya, yang fungsinya bukan hanya membunuh bakteri tapi mengusir lalat, yaitu teman-teman menyiapkan oli kotor, setelah itu dicampurkan dengan minyak tanah, setelah itu campur dengan baik clean dengan sabun, sunlight atau bisa menggunakan daya, kemudian diaduk, dimasukkan ke dalam ember matic seperti ini, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu baru kita pakai untuk disinfektan. Segera disinfektan setelah bersihkan kandang babi, ya seperti itu. Yang berikut teman-teman, cara yang keempat harus menggunakan oli kotor. Nah, oli kotor ini juga salah satu testimoni yang sudah seperti yang saya ceritakan di awal tadi, dialami oleh teman saya ketika dia mengalami babinya terkena skabies atau gatal-gatal. Itu dia WA saya karena dia menonton video saya terkait dengan cara mengatasi babi terkena skabies itu. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi video ini juga. Dia menonton lalu dia WA saya, lalu saya suruh dia menggunakan oli kotor itu. Jadi oli kotor itu ditempelkan di luka-luka yang terkena gatal itu. Setelah itu cara itu berhasil teman-teman, dan dia kemarin saya mengunjungi tempatnya beliau, tempat tinggalnya beliau, dan dia cerita ternak babinya sudah bebas dari gatal-gatal dan sudah jual. Nah, itu merupakan salah satu testimoni ya, kesaksian yang sudah terjadi berulang-ulang. Ya, teman-teman silakan praktekkan. Dan cara yang terakhir, cara yang kelima adalah menggunakan suntikan Vermectin. Ya. Silakan teman-teman menggunakan Vermectin. Vermectin itu salah satu obat yang berfungsi untuk membunuh bakteri penyakit skabies atau gatal-gatal tadi. Vermectin itu disuntikan di kulit ya, tidak boleh tembus daging ya. Teman-teman harus perhatikan itu, dia perbedaannya. Vermectin ini juga fungsinya untuk sebagai obat cacing, selain sebagai obat cacing dan juga sebagai obat untuk mengatasi skabies tadi. Tapi catatannya harus disuntik di kulit luar saja ya, tidak boleh tembus daging ya. Jangan tembus sampai daging dan otot. Mengapa harus kulit luar? Karena biasanya skabies itu, bakteri skabies itu ada di kulit luar ya, bukan di dalam daging, sehingga makanya kadang disuruh harus pakai oli kotor. Atau bisa teman-teman bisa menggunakan ramuan ya, namanya salah satu obat, saya sudah lupa itu namanya itu. Nanti kalau memang saya dapat nanti saya buatkan videonya ya. Itu biasanya itu bisa menyembuhkan juga penyakit kulit ya. Oke teman-teman, jadi sekian 5 tips agar babi bebas dari gatal-gatal. Jangan lupa tonton juga video saya yang saya taruh deskripsi di video ini, juga cara mengatasi babi terkena skabies atau gatal-gatal ya. Dan teman-teman yang ingin bergabung di kelas YouTube bisa klik aja gabung, nanti pilih kelasnya mau kelas pemula, kelas menengah atau kelas besar. Silakan klik aja klik gabung di video ini. Sekian video saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.